Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pertemuan ke-9 di mata kuliah Statistika Probabilitas. Hari ini saya akan bahas tentang ekspektasi atau harapan atau nilai harapan. Materi ini harusnya ada di awal sekali, tapi sengaja saya tarik di pertemuan ke-9 buat sekedar mengingatkan kembali nanti pada pertemuan atau di mata kuliah lainnya di lanjutan dari mata kuliah statistik ini seperti di modeling simulasi, kemudian artificial intelligence, machine learning, data mining dan segala macam, kita akan mendapatkan kembali pemahamannya ya, biar tidak terlalu jauh dilupakan seperti itu. Oke. Eh Sebagai gambaran permasalahan dari ekspektasi ini, katakanlah saya punya kumpulan data eh, hasil pengukuran jumlah kedatangan pasien di sebuah rumah sakit, katakanlah dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu, kedatangan pasien di tiap setengah jam sekali itu adalah seperti ini. Ya, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, dari data-data ini, ya, gambar permasalahan ini, kita akan bisa mengajukan pertanyaan kira-kira. Berapa sih jumlah pasien yang datang ke rumah setiap setengah jam? Ya. Nah, untuk indikator berapa jumlah pasien ini, maka kita nanti akan menggunakan nilai ekspektasi untuk menentukannya. Atau bisa juga sih sebenarnya dengan menggunakan angka-angka yang ada di sini seperti itu. Ya. Atau gambaran permasalahan lain, misalkan ini. Ini ada nilai koefisien klub, ya. Jadi perhitungan nilai koefisien klub sepak bola di Eropa itu didasarkan pada banyak variabel. Nah, variabel salah satunya adalah variabel contohnya adalah eh, pemain, kemudian mungkin stadionnya, kemudian nilai pelatihnya, nilai jual pemain ya, kemudian facility dan lain-lainnya. Nah, ini ada dalam 10 besar seperti ini. Ya, Real Madrid, kemudian Barcelona, Chelsea, terus sampai terakhir Porto. Nah, dalam eh, nilai koefisien klub ini ya dari tahun 2009-10 sampai dengan 2013-14 dia punya indikator nilai sendiri totalnya. Ya. Nah, dari informasi ini kalau ditanyakan bagaimana sih cara menentukan siapa yang nilainya lebih baik? Memang pada saat perhitungan tabel koefisien klub ini kita bisa lihat bahwa mungkin Real Madrid memang yang ada di posisi pertama. Tapi pada saat kita melihat lebih dalam di dalam setiap tahun dan di setiap perhitungan, kita akan mengetahui mungkin Real Madrid tidak lebih baik atau tidak lebih unggul dibandingkan Barcelona atau dengan Barcelona tidak lebih baik dibandingkan dengan Bayern Munchen untuk kelompok tertentu. Nah, ini akan menjadi eh, sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Ya, ini bagaimana cara menentukannya. Coba kita lihat di sini ya. Misalkan di sini 22, nah ini antara Benfica dengan Manchester United. Ya, kalau dilihat kan kenapa Benfica yang ada di 2009-10. Ya, tapi eh, MU ada di nomor 6, Benfica ada di nomor 5. Seperti itu. Ya. Kalau kita lihat ternyata dia terjadi ada kenaikan nggak? Nah, ini yang membuat dia menjadi berbeda. Ya, Benfica di tahun 2013-14 itu ternyata nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan MU di tahun 2013-14. Begitu juga di 12-13 dia udah mulai naik nih. Ya. Nah, jadi 2010, 11, 12, 13 ini sudah terjadi 2011 ya mulainya. 2011, kemudian 12, 13, 13, 14. Sudah mulai terjadi kenaikan di sini. Nah, ini yang membuat terjadi perbedaan kalau kita lihat, ya. Jadi bagaimana cara menentukannya? Ya. Nah, semua gambaran permasalahan ini akan di digunakan nanti di dalam perhitungan atau di dalam sebuah nilai yang kita sebut sebagai nilai ekspektasi atau nilai harapan. Jadi, pertanyaan berikutnya, apa sih nilai ekspektasi?
Kalau bahasa kita biasa, ekspektasi itu kan harapan, ya. Saya mempunyai nilai ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan si A. Ya, misalnya seperti itu. Saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan ini. Saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap nilai mata kuliah yang saya dapatkan dari hasil ujian ini. Nah, nilai ekspektasi itu merupakan gambaran, ya, nilai harapan terhadap distribusi sebuah data, distribusi data yang ada. Nah, gambaran distribusi data ini bisa berupa besaran dari data-data itu. Kemudian dipilih berdasarkan model data, apakah data yang berupa data numerik atau data kategorikal yang berhubungan dengan model statistik, parametrik, atau dia berupa statistik non-parametrik. Nah, jadi nilai harapan ini, ya, nilai ekspektasi ini, dia bisa menjadi dasar untuk kita memberikan penilaian terhadap distribusi data itu. Nah, penilaian itu bisa kita dasarkan pada sebaran data yang ada dari data-data yang ada itu, baik secara numerik maupun secara kategorikal. Nah, di dalam nilai ekspektasi ini, ya, ada istilah center of data. Ada pusat dari data, menyatakan pusat atau nilai pokok dari sebuah distribusi data tertentu. Alat ukurnya dari rata-rata, nilai tengah, dan modus. Ya, nilai banyak kemunculannya. Nah, nilai center of data ini nanti bisa dijadikan oleh kita sebagai dasar untuk melakukan penilaian nilai ekspektasi. Jadi, pusat data ekspektasi pertama itu adalah pusat data, center of data, yang dinyatakan dengan nilai rata-rata, median, dan modus. Itu untuk ekspektasi pertama. Sedangkan ekspektasi kedua, nilai harapan yang kedua, itu bicara tentang sebaran data, dispersion of data, yang dinyatakan dengan nilai standar deviasi atau variance. Ya. Jadi kalau yang pertama itu bicara tentang pusat data, ya, jadi data-data itu berpusat pada angka berapa, pada nilai berapa dalam distribusi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang distribusi data, berarti dia punya kumpulan data. Nah, data-data itu mempunyai nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, bisa kita nyatakan sebagai pusat dari data yang ada di dalam distribusi itu. Sedangkan untuk yang sebaran data, itu bicara data-data tadi itu tersebar seperti apa polanya, tersebar seperti apa, jarak, selisih, dan segala macam. Ya. Terus kemudian ekspektasi yang ketiga adalah bicara kecenderungan, skewness. Ya, nilai kecenderungan ini adalah bicara pada cenderung kemana, cenderung ke tengah, cenderung ke kiri, cenderung ke kanan, atau apa nilai ekspektasinya. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita di hari ini, ya. Oke. Nah, kita lihat yang pertama yang tentang center of data, pusat data. Ya, tadi ada 3 ya, rata-rata, nilai tengah, dan modus. Oke. Di dalam rata-rata ada 2 model yang bisa dipakai. Yang pertama adalah model kontinu. Nilai rata-rata itu dihitung, ya, dengan nilai X dikali fungsi fx-nya. Fx dx. Ini simbol integral. Ya. Nah, nilai X ini merupakan kejadian yang jumlahnya tak berhingga dan mempunyai nilai numerik. Fx ini menyatakan PDF-nya dari X. PDF masih ingat ya? Probability density function, fungsi kepadatan probabilitas. Jadi nilai fx ini, fungsi fx ini nanti dihitung dari PDF. Ya, jika kita menggunakan modelnya kontinu. Tapi kalau dia modelnya adalah berbentuk diskrit, maka nilai rata-rata, ya, itu dihitung dari sigma, ya, total hasil perkalian dari xi dikali dengan pxi. PXI-nya menyatakan PDF juga dari XXI. Nah, model diskrit inilah yang banyak dibahas dalam analisa data. Jadi ketika nanti bicara tentang analisis data mining, ya, kita akan ketemu dengan model-model data diskrit seperti ini. Ya.
Kemudian ada median, nilai tengah. Ya, nilai tengah atau median adalah X di mana CDF. Ya, X-nya adalah setengah. Median banyak digunakan untuk keperluan mencari titik pusat dalam data. Ya, jadi secara gampang nilai median ini, nilai tengah itu adalah ada sekumpulan data, kita bagi dua, nah nilai di tengahnya itulah yang kita ambil sebagai nilai mediannya. Ya, ini sama simbolnya tadi FU, DU, setengah nilainya. Karena posisinya harus ada di tengah. Terus model discrete, sigma, PX, berapa PX-nya? Ya, setengah. Jadi kalau rata-rata tadi bicara tentang eh, perhitungan nilai rata-ratanya, sedangkan median nilai tengah, sedangkan yang ketiga modus itu menyatakan kejadian yang sering muncul. Ya, ada berapa kali frekuensi kemunculan sebaran data itu di dalam distribusi data yang kita punya. Atau bisa juga kita sering katakan cari nilai X yang frekuensinya maksimum. Frekuensi maksimum itu artinya kan yang jumlahnya terbanyak. Ya, jadi modus merupakan nilai center of data untuk model data ya hasil kuantifikasi. Ya, hasil perhitung. Oke, ini tiga alat ukur yang dipakai untuk menentukan pusat dari data. Oke. Sedangkan yang dispersion of data itu ada dua. Ada variance dan standar deviasi. Kalau variance itu menyatakan nilai sebaran ya data di sekitar rata-rata, maka hasilnya kan seperti ini. Kalau kita lihat modelnya. Nilai X yang ada dikurangi dengan nilai rata-rata. Dikali dengan fungsinya. Ya. Sama dengan ini juga. Ya. Artinya nilai titik yang ada pada saat ini itu dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Dikali dengan nilai fx-nya. Fx-nya adalah nilai VDF-nya. Nah, kalau yang discrete sama, simbolnya aja yang berbeda, ya, variance. Jadi yang dikatakan varian ini adalah nilai sebarannya. Misalkan contoh gini. Kalau IPK rata-rata mahasiswa TI di semester berapa nih ya? Semester 3, semester 4 ya. Semester 4 rata-rata adalah di 2,7 tuh, ya. Nah, artinya nanti nilai varian itu adalah berapa banyak data-data sebaran yang ada di sekitaran rata-rata 2,7 plus sekian, variansnya berapa? 2,7 minus berapa di sekitar varians itu? Ya, di sekitar nilai rata-rata. Nah, jadi nilai rata-rata yang menjadi titik indikator untuk menjadikan pusat sebagai sebaran data yang ada itu tadi. Nah, kemudian ada namanya standar deviasi. Ya. Nilai standar deviasi itu ada hubungannya dengan varians. Ya. Nah, standar deviasi ini akar dari varian. Ya, akar. Ya. Nah, nilai standar deviasi dapat dijadikan sebagai ukuran standar, ukuran baku, penyebaran data di sekitar rata-rata. Ya. Nah, standar deviasi ini mau dipluskan berapa dari rata-rata atau dikurang dengan berapa dari rata-rata itu. Jadi, dua hal ini, ya, varian dan standar deviasi, itu menjadi alat ukur untuk dispersion. Dispersion itu sebaran, menyebarnya kemana. Yang bagus kan sebenarnya kalau kita lihat, data-data itu mengumpul di sekitar rata-rata. Artinya dia tidak terlalu jauh jaraknya dengan rata-rata. Jadi kalau saya bilang IPK mahasiswa 3,5, berarti sebaran data-data IPK itu ada di seputaran 3,5. Ada yang 3,6, ada yang 3,57, ada 3,56, ada yang kalaupun turun dia 3,49.
3,47 dan segala macam, ya. Nah, untuk varians ini bisa dihitung untuk analisa data menggunakan dua rumus ini ya, baik yang untuk data yang bias maupun yang tidak bias, ya. Hasilnya ini, XI, nilai XI itu dikurangi rata-rata dikuadratkan. Jumlahnya ini nanti dibagi dengan nilai N. Nah, kalau datanya agak bias, nanti sama, cuman N-1 dikurangi. Nanti ke depan kita akan bahas detail ini ya, sebelum masuk ke analisis statistik tentang data. Oke, ini ada contoh ya, contoh tentang center of data. Ya, yang pertama tadi kita punya kunjungan pasien di sebuah rumah sakit dalam 30 menit pertama. Katakanlah ini rumah sakit ini dari jam 12, sorenya ini katakanlah poliklinik umum yang bukanya ya sampai 4 untuk yang praktek umum. Artinya kalau ada rumah sakit yang datang ini jam-jam kedatangan pasiennya di jam-jam kedatangan pasien jumlahnya sekian di data. Nah, kalau kita hitung nilai rata-ratanya tadi dengan menggunakan rumus yang ini tadi ya sebelumnya. Nah, ini. Kita pakai yang ini ya, model discrete. Ya. Seper N dikali ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI. Ya. XI ini tuh ini yang X-nya. Ini X-nya nih. Ya. Artinya kalau kita menggunakan sigma, artinya nilai X ini dijumlahkan. 5 tambah 9, tambah 7, tambah 7, tambah 5, tambah 4, tambah 2, tambah 4, tambah 3, sampai nanti terakhir tambah ditambah 6. Jumlahnya ini ya sebanyak 20 data, itu di totalnya 90. Coba dihitung ulang ya, benar apa enggak 90. Nah, N-nya itu adalah banyaknya apa kelas kelompok ini, kelompok data ini. Kelompok pertama jam 6 sampai 6.30, kedua 6.30 sampai jam 7. Nah, ini totalnya ada 20. Total ini, total kelas ini, total N-nya. Pada saat kita hitung dengan menggunakan nilai rata-rata, kita peroleh hasilnya adalah 4,5, 90 bagi 20. Nah, teknik perhitungan yang ini adalah teknik perhitungan yang biasa. Ya, menghitung rata-rata langsung dari data. Teknik ini nggak menggunakan PDF. Langsung. Ya. Kita nggak dapat informasi lain dari sini. Kita hanya dapat rata-rata tok yang kita hitung dari jumlahin semua. Dibagi dengan banyaknya data kelas yang ada. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan menggunakan PDF. Jadi kita lihat ini. Ini jumlah kedatangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Kita lihat nilai minimumnya itu 1. Nilai maksimumnya 9. Nah, 9. Kita buat ini. Kita hitung satu-satu. Yang datangnya cuma 1, ada berapa banyak? Oh, ada 1. Tulis 1. Jumlah kedatangannya 2, ada berapa nih? 1, 2. Oke, ada 2. Begitu juga untuk yang jumlah kedatangan 8. Kita lihat di sini ada nggak 8? Nggak ada, Pak. Oke, 0. Nah, hasil perhitungan ini ya nanti kita gunakan untuk melakukan perhitungan PDF. Masih ingat kan cara menghitung PDF? Coba saya buka dulu Excel-nya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, cara ngitungnya adalah ini saya hapus dulu nih. Oke. Kita harus tahu total ini. Ya, total ini dulu. Ada berapa nih totalnya? Ya. Oke, ada 20 tadi ya. Nah, maka perhitungan PDF yang pertama itu adalah ini ya, histogram yang pertama, data yang pertama dibagi dengan total histogramnya. Kita kunci pakai Excel. Oke. Sisanya tinggal kita tarik. Ya, dapat. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, 0,05, 0,1 sampai 0,05. Nah, yang berikutnya adalah nilai J
dikali dengan PDF-nya. Jadi nilai J ini sebenarnya bukan J ya. Nilai XI ini kita kali dengan jumlahnya. Ini XI harusnya. XI. Nah, kita kali dengan PDF-nya. Jadi ini kita kali dengan jumlahnya. Jadi ini ya, PDF ini kita kalikan dengan ini. Jangan dengan histogram. Ya. Tuh, ya. Oke, saya rapikan. Oke. Nah, dapat 0,05 dan sekian. Ya. Kemudian hasil perkalian ini tinggal kita sum karena dia adalah menggunakan sigma rumusnya. Tinggal kita totalkan, kita dapat hasilnya adalah 4,5. Nah, perhitungan dengan menggunakan PDF ya, dengan menggunakan PDF dengan nilai ini yang kita sebut sebagai nilai rata-rata. Center of data tadi 4,5. Sama kan hasilnya kan dengan ini. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan dari rumus yang statistik yang biasa untuk perhitungan rata-rata, ya, modelnya seperti ini, ya. Ini saya tuker nih posisinya, saya balikin ke dalam, ya, sigma xi, ya, ini saya pindah ke depan, sepernya saya pindahin keluar di dalam, dikalikan nanti dengan semuanya ini. Nah, kemudian saya 1/n ini saya ganti dengan fungsi fxi. Ya, fungsi fxi yang ini. Artinya apa? Bahwa terlihat pada rumus 1 itu menyatakan bahwa fx ini adalah 1/n. Atau dengan kata lain, peluang setiap kejadian X adalah sama. Ya, 1/n. 1/n-nya berapa? N-nya ada 9. Misalkan ada 9. Ada 20 tadi total ininya. Ya berarti 1/20. Semuanya punya peluang yang sama. 1/20. Seperti itu. Jadi pernyataan ini ya, inilah yang menjadi dasar untuk perhitungannya. Nah, fxi ini kalau kita tarik adalah nilai ini kan, PDF ini. Jadi PDF ini nilainya adalah 1 per, tadi kan dihitung ya, coba perhatikan di sini tadi. Nah, ini kan fxi tadi kan nilai histogram ini dibandingkan dengan ini. Jadi kan 1/20, 2/20. Artinya apa? Semua nilai ini, histogram ini, mempunyai nilai 1/n. Punya nilainya semuanya sama di sini nilainya. Ya. Nah, kebetulan aja angkanya adalah 24 dan sekian. Tapi pada dasarnya semuanya sama. Jadi kalaupun ini kita mau hitung, ini sama. Seperti itu. Ya. Oke, ini untuk yang center of data tentang rata-rata. Kemudian untuk yang median. Ya, median. Saya punya katakanlah data penjualan komputer dalam 7 hari seperti ini. 5, 2, 1, sorry ya. 5, 2, 3, 1, 4, 1, 2. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Terus kita urutkan. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai yang di tengah, yang berada di tengah, karena ini 7, ya, 7 berarti 3, 3, 2 ini yang di tengah. 2 ini, itu kita sebut sebagai median. Ini dengan cara biasa, kita menentukannya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dibuat algoritmanya gimana Pak? Cara mencari nilai median. Caranya adalah urutkan datanya, kemudian median diambil ada pada posisi di tengah. Jadi buat dulu data, urutin dulu datanya, berarti kita harus tahu algoritma pengurutan data. Ya, algoritma pengurutan data itu kan bisa dengan bubble sort, quick sort, ya, dan segala macam metode bubble sortnya. Atau kalau pakai database, kalian bisa buka select query dengan query tertentu, nanti mau di order by-nya by ascending atau by descending seperti itu. Nah, nanti hitung total seluruh data, ada 7. 7 berarti ambil nilai di tengahnya. Ya, 7 dibagi 2. Berarti 7 bagi 2 ada di 3. 3 koma bulatin jadi 4. Seperti itu. Jadi ada pada data keempat. Seperti itu. Nah, tapi ada konsekuensi dengan model seperti ini. Ya, diurutkan median. Pengurutan data akan membuat proses perhitungan menjadi lambat untuk data yang ukuran besar. Kalau kita lihat, kalau cuma 7 data nggak bermasalah. Kalau di komputer, di program.
Coba kalau mengurutkan data untuk 1.000, 2.000, 3.000, ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan mungkin. Coba lihat di situ. Berapa lambatnya proses yang kita buat untuk mengurutkan data yang berukuran besar. Apalagi kalau kita menggunakan algoritma pengurutan data yang katakanlah mempunyai waktu yang besar, berukuran besar. Ya, waktu yang rada lama. Nah, contoh misalkan metode bubble sort. Itu diperlukan waktu adalah n-1 kali proses. Coba lihat, kalau n-1 satu proses, itunya katakanlah n itu tadi datanya. Ya, n itu datanya. Saya punya 100 data. Artinya kalau saya punya 100 data yang mau diurutkan, itu rumusnya tadi n dikali dengan n-1. Ada 9.900 proses looping yang dipakai ya untuk mengurutkan ini. Kalau saya gantinya misalkan tadi 7 ya. Tuh, ada 42 ya. Kalau saya ganti 1.000 data. Coba berapa banyaknya data yang ya berapa banyaknya atau berapa lamanya proses yang kita butuhkan untuk ini. Quicksort ya, quicksort pengurutan dengan cara cepat. Dia membutuhkan waktu n ln n. Coba kita lihat. Ini dikali n-nya dikali dengan ln n. Oke. Bilangan natural tuh 6.000. Jadi walaupun metode quicksort ini cepat, dia masih membutuhkan 6.000. Ya. Tapi bandingkan dengan bubble sort yang luar biasa ratusan ribu, 999.000 ya. Ini 6.000, katakanlah dibulat ke 7.000 di sini. Tapi masih butuh waktu lama, masih butuh proses perhitungannya menjadi lambat. Seperti itu. Kemudian pengambilan data pada posisi tengah membutuhkan pengecekan apakah jumlah datanya genap atau ganjil. Iya. Coba, kalau 7 bagi 2. Nih, kalau kita punya 7 data ya, 7 data di sini. Berarti posisi di tengahnya kan 7 dibagi 2, 3,5. Kalau dia 8, ya coba kalau saya 8. Kalau saya 8, ada di posisi 4. Kalau 8 itu kan misalkan gini, katakanlah 1, 2, 3, 4. Ya. Ini saya hapus nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini saya urutkan dulu ya. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 8, 9. Nah, berarti kalau dia ada 8, berarti kan ini 8 kan 4 tadi. Posisi keempat ada di sini. Nah, padahal di sini 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan ini 2 ini harusnya yang diambil. 3, 3. Nanti kan ini harusnya 5. Kalau hitungan modus median biasa ya. Nah, ini 11 bagi 2. Ya. Jadi ini dibagi 2 nanti 11 bagi 2. Ada di 5,5 mediannya. Kalau dia ganjil kayak gini tadi 7. Nah, jadi jadi kita harus ngecek juga apakah nilainya pembaginya genap ataukah nilai n-nya itu genap ataukah nilai n-nya ganjil. Karena perlakuan terhadap banyaknya data yang genap dan ganjil ini akan berbeda pada saat kita lakukan perhitungan dengan menggunakan dengan program seperti itu. Artinya apa? Bisa kita simpulkan. Algoritma ini akan lambat. Maka diperlukan algoritma yang cepat yang tidak melibatkan proses pengurutan data. Bagaimana caranya? Ya, maka untuk menentukan median dengan cara ini, kita bisa lakukan dengan menggunakan cara ini. Jadi ada penjualan tadi 7 hari tadi, kita hitung CDF-nya. Ya, kita hitung CDF-nya. Nah, caranya gimana? Jadi nilai penjualan tadi
kita hitung buat histogramnya, kita hitung PDF-nya, kemudian CDF ini kita kalikan PDF dengan ini tadi. Coba ya, kita cek ya PDF-nya tadi. Nah, ini. Coba saya buat lagi, misalkan contohnya di sini. Penjualan, histogramnya, PDF-nya, CDF. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Histogramnya 2, 2, 1, 1, 1. Oke. Nah, ini saya totalkan dulu. Oke. PDF-nya saya hitung. 2 dibagi. Oke. Ya. Saya tarik sini ya. Oke. Ini dibulatkan. Ini enggak dibulatkan. Ini saya kali dengan ini. Oke. Terus saya tarik sini. Nah, ini dibulatkan ya. Yang di slide ini. Ini enggak. Ya, sekian. Nah, hasil perkalian dari yang ini tadi, ya 0,29 dengan 1, ya 0,29 dengan 2, sekian ini. Nah, kita mencari mediannya adalah cari nilai yang ada di CDF ini yang mengandung nilai setengah. Nah, nilai setengah itu adalah 0,5 ini kan. Maka median itu ada di sini. Median itu adalah 2. Seperti itu. Ya, mediannya. Coba kita bandingkan dengan yang tadi sebelumnya tuh. Mediannya 2. Ya, mediannya 2. Ya. Jadi cari nilai. Jadi nanti kalau misalkan kita buat algoritma, hitung CDF-nya. Jadi buatin dulu tabelnya, select bintang, hitung ini dengan total. Ya. Terus kalikan, cari mediannya. Nanti kapan-kapan di pertemuan berapa kita nanti coba implementasikan pakai program ya. Seperti itu. Nah, perhitungan CDF ini hanya membutuhkan waktu N. Jadi kalau dia ada 7 data, 5 data, dia hanya butuh waktu N saja. Tergantung banyaknya data. Jadi kalau ada 1000 ya 1000. 5 ya 5. Ya, coba bandingkan dengan yang tadi. 1000 aja dia butuh 900 lebih. Ya, 900 lebih tadi, mana tadi datanya tadi yang kita hitung tadi. Ya, dia butuh waktunya banyak. Nah, ini udah dihapus sama kita tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi perhitungan nilai ekspektasi dari median dengan menggunakan CDF dan PDF ini, itu waktunya lebih cepat. Ya. Terus pengambilan data pada posisi tengah tidak membutuhkan pengecekan. Asal nilainya adalah mengandung nilai 0,5. Ya udah tinggal dibuat aja cari di sini nilai 0,2. 0,5-nya. Ya, berarti berkisar di antara 0,5 berapa? Bulatkan dulu, terus cari 0,50, 0,57. Jadi antara 0,50 sampai dengan 0,59, cari di situ. Nah, algoritma ini lebih cepat karena tidak membutuhkan proses pengurutan data. Karena nggak perlu kita urutkan, biarin aja seperti ini. Nanti tinggal kita distribusikan seperti ini. Ini nggak diurutkan nggak masalah, karena toh histogramnya yang membuat dia menjadi berbeda. Ya, jadi agak repot itu dibuat di program itu adalah menentukan histogram ini, mencari berapa banyak yang datanya, kan harus dihitung satu-satu nih. 5 ada berapa, 2 ada berapa, 3 ada berapa, 1 ada berapa, 4 ada berapa. Oke, next nanti kita coba pakai program ya. Oke. Kemudian ada tentang modus. Modus ya. Ini kita sebut sebagai nilai tes pemrograman datanya. 10 orang mahasiswa. Nilainya bervariasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang A, anak pertama, mahasiswa pertama, sampai nilai C yang terakhir, yang 10. Kita buat histogramnya. A ada berapa orang? 3. 1, 2, 3. B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C ada berapa? Nah, PDF-nya tadi, ini kan 10, 3 per 10, 5 per 10, 2 per 10. Gini. Kalau ditanya nilai PDF-nya gimana? Cari aja PDF-nya yang maksimum. Ya.
nilai yang maksimum. Berarti kan 0,5 nilai tertinggi, maka nilai modusnya adalah B. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Nilai perhitungan center of data untuk modus dengan menggunakan nilai bantuan PDF tadi. Jadi kegunaannya tuh di sini kelihatan, ya, kegunaannya. Jadi buat mengefektifkan program kita bisa hitung ini, ya, terus cari berapa banyak, terus tentukan nilai maksimumnya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, tulis di komentar, ya, di kolom komentar, baik di Edmodo ataupun di link videonya, di video ini ya nanti. Oke. Yang terakhir adalah tentang varian dan standar deviasi. Ya. Kalau saya punya data tadi, penjualan PC tadi dalam 1 minggu, ya. Nah, kita bisa hitung rata-rata dan standar deviasinya. Ini penjualannya tadi, histogramnya ini, kita hitung PDF-nya. Kita hitung perkalian antara PDF dengan ini tadi. Ya. Nah, rumus varians tadi sigma X, ya, X dikurangi M itu rata-rata, ya, di pangkat 2 dikali PX itu ini PDF. Saya ulangi ya, buat di sini di Excel. Saya udah buat ininya, mana nih tadi. Nah, oke. Sama enggak ya? Oke, ini sama ya. Nah, ini penjualan, ya. Oke, saya copy dulu nih datanya. Kemudian ini saya copy, ini udah fix ya datanya ini tadi. Penjualan. Nah, kita butuh totalnya di sini, sum. Oke. Oke, sama ya. Sama. Nah, PDF-nya ya, hitungan dari 1 dibagi dengan total ini 7. Oke. Kita copy ya. 28 sekian dan seterusnya. Lanjut. Kemudian untuk X dikali PDF. Ya, dikali dengan nilai fungsinya ini, kita kali dengan ini tadi. Ini akan mendapatkan rata-rata tadi kan. Ya, 0,28. Ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini kalau kita sum, oke, dapat rata-rata. Ya. Kita dapat nilai rata-rata. Ini tadi. Dari sini. Dari apa? Slide sebelumnya ya. Nih 3,57 ini. Ini dibulatkan ya. Ini sorry, ini nggak dibulatkan. Nah, kemudian untuk perhitungan tadi, perhitungan standar deviasi, ini kan sebelumnya ya, saya coba lihat ya, standar deviasi. Nah, standar deviasi. Nah, ini. XI min X. Nah, ini simbol X di atas ada garis atas ini rata-rata, dikuadratin dikali PX. Maka pada saat kita menentukan perhitungan standar deviasi ini, ya, X-nya yang ini dikurangi dengan rata-rata ini, dipangkat, dikuadratin, dikali PX. Coba kita coba. X ini, ya, kita kurangi dengan ini rata-rata, kita pangkatkan 2, kita kali dengan PX. PX-nya PDF. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini tinggal kita copy. Oke. Kita sum. Oke. Ya, sama ya. Nah, dari sini kita akan dapat informasi bahwa nilai rata-ratanya 3,57 dibulatkan ke 4. Variansnya adalah 0,8, 2 dibulatkan ke 0,9. Nah, ingat tadi bahwa varian dan standar deviasi ini adalah alat ukur untuk berbicara tentang dispersion of data, sebaran data.
Berarti sejauh mana sebaran data-data penjualan ini ya dibandingkan terhadap rata-rata. Rata-rata penjualannya adalah 3,5 atau 4. Rata-rata sehari itu terjual 4. Ya, rata-rata terjualnya 4. Nah, kalau kita lihat di sini ada Pak ini 3. 3 ke 4 kan nggak terlalu jauh dia. 5 ke 4 juga tidak terlalu jauh. Ya, sebaran datanya terhadap ini. Jadi kalau kita kumpulkan 4 itu ada di tengah, maka data-datanya itu ada di sekelilingnya dia itu 3, 4, 2. Nah, ini yang nggak jauh nih 2 sebaran ini. Maka dari sini kita bisa buat bahwa penjualan itu ada di kisaran 3,57 rata-ratanya dikurangi 0,9. Ya. Jadi 3,57 ini dikurang 0,9 atau 3,57 tambah 0,9. Jadi tidak melebar di luar itu. Jadi sebarannya kalau dikurangi 2,67 sampai 4,47. Tuh angkanya itu penjualan itu. Ya. 2,67 4,47. Ya. Kalau dilihat di sini Pak ada 5 Pak di sini. 5-nya kebetulan 1. Maka sebenarnya nanti kita lihat angka yang di luar kisaran ini itu melencengnya jauh nggak? Baru kita hitung. Nanti ada istilahnya bias of error tadi, nilai bias. Kenapa dia nggak masuk di kisaran ini? Contoh misalkan tadi, kita bikin IPK rata-rata mahasiswanya kita ada di 3,5. Tapi ternyata kenyataannya ada satu anak yang IPK-nya 2. Kita bilang IPK-nya 3,5, 2. Nah, 2 ke 3,5 itu bicaranya adalah sebaran datanya. Nanti kita lihat kenapa 2 ini. Berapa jaraknya? Kenapa jadi seperti ini? Jadi minimal dengan melihat angka sebaran ini kita bisa membandingkan. Oh 4 masih masuk di dalam ini 4. Oh 2 masih masuk Pak. Tapi kenapa 5 nggak masuk di dalam sebaran ini? Ini kalau datanya real ya, tidak dibulatkan. Tapi kalau kita bulatkan, coba kalau kita bulatkan ini 357 ini 4. 4 tambah 0,9, 4,9. Ya, 4,9. Di sini 4 ini di 4 dikurangi 0,9 kan 3,1. Ya. Ya, seperti itu. Nah, ada resiko. Ya, jadi nanti 4,9 5 juga nggak masuk. Tapi dekat 4,9 dengan 5. Seperti itu. Nah, ini bicara tentang sebaran data, cara membaca data. Jadi nanti ketika kalian dikasih sebuah distribusi data, ditentukan hitungannya menggunakan center of data ataupun dispersion of data, kalian bisa membaca pola data itu seperti apa. Ya, tentang varians dan standar deviasi. Sebenarnya gampangnya gini melihatnya. Varians itu gini, variasi singkatannya. Jadi kalau yang dianggap variasi itu seberapa besar, seberapa banyak variasi data yang ada. Bervariasi enggak? Jadi contoh gini, pada saat kita di kelas, kita kan pakai baju yang berbeda-beda, bervariasi namanya, bukan seragam. Nah, kalau dia bervariasi, ukurannya adalah variasi, varians. Seberapa besar variasinya? Kalau saya tentukan misalkan gini, besok pakai baju berwarna merah. Datang ada baju merah, pakai kaos oblong, tapi motifnya bunga-bunga. Salah nggak dia? Tidak. Tapi tadi clue yang saya sampaikan dengan variasi berbaju merah tadi, terhadap variasi baju kaos berwarna merah dengan gambar bunga-bunga, itu tidak terlalu jauh standar deviasinya sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi bahan analisa sebenarnya. Ya. Oke, yang terakhir ya, sama seperti tadi sih, ya, pola kunjungan tadi, kita bisa hitung rata-rata dengan cara yang sama. Silakan dicoba. Ya. Kita dapat rata-ratanya 4,5 yang udah kita hitung di pertemuan sebelumnya, di slide sebelumnya. Variannya kita hitung 4,16. Kalian bisa hitung sendiri ya. Standar deviasinya adalah 2,04. Ya, standar deviasinya. Ya. Nah, ini kita kurangi, kita dapat sekian variasinya. Ya, rata-rata 5. Dibulatkan ini ya, 6,65. Oke, arti adalah di kisaran 2,4 sampai dengan 6,5. Jadi
terlalu jauh. Ini selisihnya ke sini kan 3, selisih ke sini 1. Jadi kecenderungan data itu nanti bicaranya agak lebih rendah di bawah 5, bukan di atas 5. Lebih banyaknya tuh, lebih banyaknya itu. Coba kalau kita, sorry, lebih banyaknya di atas 5. Ya, 5, 9, 7, 7, 5, 4, ya. Lebih banyak nih kalau kita hitung ini kecenderungannya. Contohnya misalkan ini tadi. Nih. Ini 447. 447 terhadap 4 terhadap ini 447. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, coba antara 4 ke 447 ini ya, 357 ya. 4 ke sini ke 447 ini. Ini kan lebih dekat ini, 0, sekian sih. Ini ke sini ini. Kita lihat yang di atas 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 dibandingkan 7, 4/7 ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini 1, 2, 3. Jadi kecenderungannya tuh akan kelihatan. Kalau dia lebih dekat rata-rata ini terhadap jarak ini, lebih banyak dia. Kalau ke sini ya lebih sedikit. Jadi kecenderungan data itu arahnya kemana kelihatan. Ya, nanti kita kasih contoh analisa ya, cara pembacaan datanya. Oke, dari saya demikian materi hari ini tentang ekspektasi. Silakan ditulis di kolom komentar hal-hal yang perlu ditanyakan. Next, di pertemuan berikutnya kita coba implementasikan di komputer ya, dengan menggunakan program, bahasa pemrograman. Terus yang kedua, kita akan coba analisa, membaca data yang ada itu. Sederhana, tapi ini ada gunanya nanti buat pertemuan di mata kuliah lainnya ke depan. Ya, terima kasih dari saya. Selamat siang, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya.